Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran virtual yang akan membahas tentang bagaimana cara menulis teks deskripsi yang baik dan benar. Masih ingatkah pembelajaran yang Ibu berikan pada minggu lalu? Betul. Minggu lalu kita belajar bagaimana cara menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Coba jelaskan struktur teks deskripsi. Ya, struktur teks deskripsi terdiri dari 1. Identifikasi, 2. Deskripsi bagian, 3. Simpulan atau kesan. Nah, sekarang bagaimana ciri kebahasaan teks deskripsi? Yang pertama, ya, menggunakan kalimat perincian. Kemudian menggunakan kata sifat. Menggunakan kata umum dan kata khusus, kata kiasan dan kalimat bermajas, menggunakan kata serapan penginderaan, pilihan kata, perimbuhan, dan keterangan tempat. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang menulis teks deskripsi. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah 1. Merencanakan penulisan teks deskripsi. Yang kedua, menulis teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kalimat, tanda baca, dan ejaan. Lalu, langkah-langkah apa saja yang harus kita perhatikan dalam menulis teks deskripsi? Yang pertama, memilih tema atau topik. Yang kedua, mengadakan pengamatan atau observasi terhadap objek. Yang ketiga, mengumpulkan data. 4. Menetapkan pola pengembangan. 5. Menyusun kerangka. 6. Mengembangkan kerangka menjadi paragraf. 7. Menyunting teks. 8. Mempublikasikan. Pada intinya, dalam menulis teks deskripsi, kita harus menentukan subjek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, buatlah kerangka bagian yang akan dideskripsikan. Contoh kerangka deskripsi. Judulnya Sekolah Baruku. Dapat kita deskripsikan dari segi gedung, halaman, guru, dan teman. Dari segi gedung dapat diperinci lagi bagaimana ukuran dan fasilitas sekolah, kemudian kualitas dan warna dari gedung sekolah. Dari segi halaman, kita dapat menjelaskan secara lebih detail lagi tentang penataan halaman sekolah, luasnya, kemudian penjelasan dari segi guru. Kita dapat memaparkan apakah gurunya ramah, apakah gurunya banyak atau sedikit. Kemudian dilihat dari pemaparan teman, bisa dideskripsikan apakah teman laki-laki atau teman perempuan. Langkah yang ketiga adalah carilah data dari subjek yang ditulis.
Data dicari dengan cara mengamati subjek yang akan dideskripsikan. Misalnya, hal yang akan dideskripsikan mulai dari kondisi fisik, tanggapan terhadap sifat guru-guru, tanggapan terhadap sifat teman-teman. Langkah yang keempat adalah tatalah kalimat menjadi sebuah paragraf yang utuh yang terdiri dari identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Langkah yang kelima adalah perincian objek atau suasana yang dideskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang dapat merangsang panca indera seolah-olah pembaca mengalami peristiwa tersebut berdasarkan hasil penglihatan, penginderaan, dan merasakan apa yang kalian deskripsikan dengan menggunakan variasi kata yang memiliki daya tarik bagi pembaca. Nah, setelah menjadi sebuah karangan, tahap terakhir adalah menyunting. Lalu, bagaimana cara menyunting teks deskripsi? Yang pertama, bacalah kalimat per kalimat untuk menemukan kesalahan penggunaan ejaan, diksi, pola kalimatnya. Yang kedua, catatlah atau beri tanda kalimat atau kata yang akan disunting. 3. Betulkanlah atau perbaikilah. Suntinglah kalimat, kata, ejaan, atau apa yang telah dicatat sebelumnya. Keempat, menyunting kalimat dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu menambahkan kata, mengganti kata, memakai kata-kata baku, dan mengurangi kata. Yang kelima, memeriksa keterpaduan antara paragraf untuk memastikan paragraf tersebut sudah padu. Keenam, memperhatikan kesalahan dalam paragraf. Dan yang terakhir, memperbaiki keruntuhan paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Nah, untuk tugas kalian, silahkan kalian buat rancangan penulisan teks deskripsi dengan sumber ide lingkungan tempat tinggalmu. Untuk latihan, buatlah rancangan penulisan teks deskripsi dengan mengerjakan latihan berikut. Sumber ide lingkungan tempat tinggal. Setelah kalian membuat rancangan teks deskripsi, kemudian kalian kembangkan menjadi sebuah teks deskripsi yang utuh, terstruktur, dan memperhatikan juga penggunaan ejaan dan tanda baca. Tugas ini adalah tugas mandiri, silahkan kerjakan masing-masing, kerjakan dalam buku latihan bahasa Indonesia. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan kalian paham. Silahkan tugas-tugasnya dikerjakan dengan teliti dan baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.